semuanya, perkenalkan saya Menik Budiman dengan NIM 210811020030. Saya sekarang akan mempresentasikan materi asas-asas manajemen dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Yang pertama, manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata management bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Selain itu, manajemen juga orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen. Pertama, forecasting. 2, planning. 3, organizing. 4, staffing atau assembling resource. 5, directing. 6, leading. 7, coordinating. 8, motivating. 9, controlling. 10, reporting. Berikut adalah manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Menurut KBBI, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Selain itu, menurut KBBI juga, manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen tingkat atas, top level management. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Yang kedua, ada manajemen tingkat menengah, middle level management. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Dan yang ketiga, ada manajemen tingkat pertama, first level management. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manege yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis selalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Lingkungan manajerial adalah lingkungan yang mampu mempengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. Dan di materi berikutnya ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengambilan keputusan banyak pengertian menurut ahlinya masing-masing dan juga menurut tempat serta kepentingannya masing-masing. Pengambilan keputusan ini sangat diperlukan dalam melakukan suatu usaha-usaha untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan, baik secara individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan harus benar-benar salah dalam melakukan suatu tindakan dalam suatu usaha demi kelangsungan usaha. Ada 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas, yaitu sebagai berikut. 1. Menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan.
eksekusi, 8 rencana selanjutnya. Dan lanjut di materi perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen. Karena organizing, staffing, directing, and controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Produk dari perencanaan adalah rencana. Perencanaan dan rencana sangat penting karena 1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. 2. Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. 3. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. 4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Yang terakhir adalah unsur perencanaan. 5W plus 1H, yaitu 1. What, apa yang dikerjakan. Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya tujuan dapat tercapai. 2. Why, kenapa tindakan itu dikerjakan. Di sini diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. 3. Where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. Dalam planning harus memuat di mana lokasi pekerjaan itu diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan pekerjaan itu. 4. When, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan itu. 5. Who, siapa yang akan mengerjakan itu. Dalam perencanaan tersebut harus dimuat tentang para pekerja yang mengerjakan pekerjaan itu. Di samping itu juga diperlukan kejelasan wewenang dan tanggung jawab para petugas. Yang terakhir adalah how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Dalam planning harus dijelaskan teknik, metode, dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Sekian adalah presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih.